knocking. Gotta stay locked in Goggins. Gotta ball out like Rodman. Straight to the top, I'm all in. Yo, hello guys, selamat datang kembali di channel Cakung Boy. Bagi kalian yang belum like dan subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dulu supaya channel ini bisa lebih berkembang, informatif dan edukatif lagi ya guys. Hahaha. Lengkap banget dah openingnya. So di video kali ini saya lagi mau on the way ke Jakarta Utara, Sunter, ke salah satu ruko yang jadi saat ini proyek kerja. Dan saya lewat samping tol ya guys. Jadi saya kalau di Cakung, kalau keluar ke Bekasi Raya macet, pasti mau nggak mau alternatifnya saya lewat belakang. Sebenarnya nggak harus lewat sini. Ini video kelanjutan dari saya yang di bengkel kemarin ya. Jadi saya mau nggak mau lewat sini gitu. Sebenarnya bisa lewat yang depan, langsung tembus-tembus di depan gitu, nggak harus di sini. Jadi kalau saya di Bekasi Rayanya lagi macet, saya terpaksa lewat belakang, agak muter dikit tapi ngindarin macet lah gitu kasarnya. Daripada lewat Bekasi Raya, wis gila nih bus, ngeri juga bos. Bus mah jangan diadu. Jangankan bus, mau mobil apa juga kalau bisa jangan diadu. Lanjut guys, jadi kalau saya lagi malas banget lewat depan ya gitu, macet banget ya, udah pasti saya lewat sini lah. Ntar ujung-ujungnya keluarnya di depan juga kok, sama aja. By the way, sekarang motor saya ini si Z250 ini udah nggak nyet lagi ya shock breakernya. Karena seperti yang kalian nonton di video sebelumnya, shock breakernya, dudukan bosnya itu yang di bawah itu udah diganti. Karena yang sebelumnya udah terkikis dan berkarat. Makanya itu yang menyebabkan shock breaker saya belakangnya itu jadi bunyi gitu, nyet jadi kayak naik Z itu jadi kayak naik bemo guys. Sekarang udah enak, bantingannya juga ya beda lah, lebih empuk gitu ya. Tapi sempuk-empuknya tetap aja ini kan karakternya sport, tetap keras lah gitu. So teman-teman ada gak nih kalau misalkan yang mau tanya, bang permasalahannya apaan aja sih, atau nanya misalkan saya tuh sebenarnya ngebenerin si Z ini udah apa aja yang udah otak-atik gitu, atau dirapihin gitu. Saya nggak bilang otak-atik deh, kalau otak-atik masih jauh dari kamus bahasa saya. Saya belum modif sama sekali, ini cuman ganti-ganti part aja. Kalau misalkan aftermarket yang saya ganti itu bukan karena saya pengen modif, tapi karena saya substitusi harga yang tadinya originalnya terlalu mahal, saya cari part aftermarket gitu, yang itu juga mungkin yang sudah direkomendasi dari mekanik saya gitu. Jadi direkomendasi nih, meskipun aftermarket ya coba aja pakai yang ini mas, merek ini begini gitu. Nah kalian mau nanya-nanya kira-kira mas atau bang kemahalan nih originalnya gitu kan, kira-kira bisa pakai apa lagi nih gitu ya, itu saya bisa kasih masukan lah. Selama itu pertanyaan masih seputar Ninja 250 Fi atau Z250. Kenapa? Karena mereka berdua tuh sama, cuman ininya aja, casingnya aja yang berbeda. Yang satu pakai fairing, yang satu motor naked gitu, street fighter gini. Tuh ya guys, jadi ini tuh sebenarnya sama-sama aja, ntar nembusnya di depan-depan juga. Cuman ini udah ngelewatin yang macet di sebelah sana. Begitu, makanya saya kadang-kadang ya udah deh lebih pilih muter deh daripada ikut macet-macetan gitu kan. Udah panas macet lagi kan, aduh pusing banget. Sebenarnya hari ini trek saya panjang, tapi nggak apa-apa, nanti videonya saya bagi aja ya. Kan itu dimulai dari saya ke bengkel yang video saya sebelumnya, sampai sekarang saya mau ke Sunter. Nanti dari Sunter, Jakarta Utara, saya lanjut lagi ke Jakarta Barat guys. Tuh macet kan, gila ya. Cakung nih bos. Kalau nggak begini bukan Cakung namanya nih. Bayangin kalau kalian naik mobil gitu, mantep banget gak sih? Saya setiap kali naik mobil juga sama, saya lebih pilih muter daripada macet-macetan di depan. Habis mau nggak mau ya, mau gimana lagi? Kalau nggak parah banget. Aduh, udah ngelewatin macet yang ono, yang di sini macet. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Rencana saya mau ke Sunter ini lewatin Kelapa Gading aja ya guys. Jadi ada rute-rute yang menarik lah gitu, nggak selalu melulu lewat Perintis mulu. Ntar kita masuk Gading aja.
Ya beginilah macet-macetan di Bekasi Raya. Cakung ke Pulau Gadung, Pulau Gadung ke Cakung. Kalau siang begini, kalau sore juga begini. Arah pergi begini, arah pulang juga begini. Indah banget dah. Nikmatin aja udah. Hidup nggak bisa dikeluhin terus guys, kagak ada solusi. Nyantui aja, nyantui, jalanin aja. Nikmatin aja terus. Guys, ini halte paling miris guys. Lihat itu, halte kayak begitu tuh. Di Bekasi Raya ini guys, ada fasilitas umum pasti dibongkarin, dijual-jualin bahan-bahan materialnya guys. Parah emang. Semoga aja ada perbaikan dan ada apa ya namanya, ada pantauan lah di daerah sini, karena daerah sini tuh sebenarnya 11-12 ya sama Priuk ya. Bajing loncatnya banyak, terus tukang jualin besinya banyak, oknum-oknum apapun itulah banyak lah di sini. Jadi kalian teman-teman kalau lagi mau lewat sini, khususnya malam hari, jangankan malam hari deh, siang hari pun kalau kalian adalah lagi bawa kendaraan barang itu harus hati-hati guys, karena gila banget di sini bajing loncatnya terang-terangan banget. Saya sering banget lewat sini, apa sih namanya, ngelihat bajing loncat itu ngambil barang dari mobil barang orang tuh nyantui banget. Padahal banyak orang dan macet gitu. Ya untungnya zaman sekarang udah ada sosial media ya, udah ada kamera gitu, orang-orang tinggal megang, posting, viralin. Akhirnya saya ngelewatin titik macet yang tadi. Gila macetnya. Itu kalau saya tuh bilangnya di situ lampu merah buaran. Ini by the way, gara-gara kemarin abis servis itu ya, apa namanya, ngecek koil dan segala macam, kayaknya kabel klakson saya ada yang copot satu nih. Jadi klakson saya bunyinya cuma satu. Tuh. Biasanya bunyinya stereo. Nanti kayak mesti balik lagi minta tolong. Atau ngecek sendiri aja deh nanti di rumah. Kalau yang kayak copot-copot gitu kan tinggal pasang doang. Gila ya, PTC aja begini tuh, liatin. Duh. Wah, tinggi lagi. Males banget. Anjay. Cakung, Pulau Gadung. Aduh. Nikmat jalanannya. Kita masuk Kelapa Gading aja ntar. Ya, Kelapa Gading juga sering macet sih. Tapi ya nuansa baru lah. Biar nggak bosan-bosan amat. Wah, ngebut juga nih mobil box. Mau dilewatin dia kenceng. Pulau Gadung. Siapa yang kerjanya tiap hari lewat sini guys? Coba sharing pengalaman kalian. Pulau Gadung, Bekasi Raya. Indahnya. Jam-jam kantor, pergi kantor atau pulang kantor. Waduh, nikmat banget. Nah, sekarang saya kalau masuk Gading tuh paling enak lewat sini. Karena ya males aja lewat depan. Kita lihat spion dulu guys. Biasakan kalau mau belok itu kasih sen dan lihat spion. Kok kayak ada yang kendor tadi ya? Langsung sen kiri. Wah, gila nih orang nih. Kan harusnya nggak boleh nih. Nggak boleh muter balik di situ. Ya begitulah. Angkot sama taksi itu 11-12. Supirnya sama-sama ngeselin. Enak lewat sini. Lebih nyantui jalur masuknya dibanding lewat yang depan-depan situ.
Atau lewat Goro juga bisa tuh, kalau zaman dulu dipanggilnya disebutnya namanya Goro. Bisa juga tuh. Itu juga lumayan enak, cuman jalurnya agak sempit dua arah. Di Kelapa Gading ini khususnya di Sedayu ya, itu kan ada toko aparel tuh, aparel motor namanya Rider Sport. Itu juga sering tuh ngadain acara-acara buat kopdar-kopdar motor gitu. Gak tahu, mungkin teman-teman ada yang udah pernah ngikut kali. Saya mah meskipun orang sini tapi jarang ternyata ngikut gitu-gituan. Jadi cuma ingin mendokumentasikan aja nih riding motor beserta hobi. Sebenarnya Jakarta itu enak kalau nggak terlalu padat. Kalau terlalu padat, Jakarta itu sumpek. Kemarin yang hari Rebo itu saya sempat ngerasain sih, udah dimana anak-anak libur gitu sekolahan kan. Terus ASN itu diwajibkan pakai kendaraan umum. Dan menurut saya itu sangat-sangat berasa sih bedanya ya. Ditambah anak-anak lagi libur gitu kan, ASN pakai kendaraan umum itu berasa banget, beda banget, nggak separah sebiasanya gitu. Macetnya ada juga, cuman nggak parah-parah banget. Jadi cuman kayak di beberapa titik aja. Itu program yang sangat menyenangkan sih buat saya sebagai warga Jakarta. Para ASN harus pakai kendaraan fasilitas umum. Menurut saya masuk akal. Karena apa? Karena mereka itu ASN, mereka harus tahu fasilitas umum itu seperti apa. Jadi supaya kalau ada rakyat, masyarakat yang ngadu, mereka tuh tahu kondisinya seperti apa. Karena mereka juga alamin, mereka rasain juga. Bagus sih. Asal bayar pajak nggak dikorupsi aja. Negara kita kalau nggak dikorupsi sebenarnya udah bisa maju banget sih. Sumber daya alamnya kaya, banyak, pasti udah bisa lebih maju dan lebih canggih. Cuman sayangnya terhambat oleh koruptor. Saya juga sering dapet tuh kiriman-kiriman reels dari Bang Mamen. Banyak ketidakadilan dan lain-lain lah di negara kita ini. Ada-ada aja. Sistem SDM yang masih rendah, sistem kualitas SDM yang masih rendah, tingkah laku SDM kita yang konyol-konyol. Aduh, capek banget emang ya ngeliat yang begitu ya. Kayaknya kita malu sendiri gitu, apalagi itu masuk sosmed lagi kan, seluruh dunia bisa lihat. Orang tuh bisa tinggal, wah ini nebak ini Indonesia nih. Jadi kayak 11-12 sama perindapan gitu. Padahal kalau dilihat yang positifnya juga banyak gitu di Indonesia. Cuman ya yang negatifnya juga banyak sih. Jadi orang banyak yang nyorot negatifnya. Mau gimana lagi, emang fakta. Memang faktanya seperti itu guys. Kalau naik mobil saya paling males nih lewat bundaran sini. Mendingan saya muter balik di sana. Karena di sini tuh sodok-sodokan, pepet-pepetan gitu. Banyak yang nggak mau ngalah. Tahu-tahu udah ngelewatin, tiba-tiba masih ada yang maksa pengen ngebut. Aduh, nyebelin banget. Kayak gini nih maksa nih, aduh. Sigra. Tuh, angkot tuh, yang kayak begitu tuh ngeselin tuh. Membahayakan, takutnya ada orang yang memang udah mau jalan gitu, udah narik, terus dia masih tetap maksa ngalangin gitu kan. Ya, ngejedor lah. Itulah cikal bakalnya ngejedor. Nah, ini mobil mau kemana nih? Sana sen kiri, tapi jalannya masih di tengah. Tapi makin lama makin ke kiri, sennya udah mati. Begitulah SDM kita. Anginnya kenceng, oi. Windy. Mercy coy. Orang Gading nih kaya-kaya ya, cuman jalanannya jelek. Pelit-pelit mungkin.
Macet. Di sini penyempitan nih. Patokannya apa? Holy Wing. Paling gampang nih patokannya. McD atau Holy Wing. McD juga nggak gampang sih, karena McD ada juga di Kirana, nggak cuma di Boulevard ini. Adidaw. Si Kuro ini kalau macet lumayan panas juga. Kita kanan aja apa ya? Wah, dia mau ke kiri, tapi masih bisa. Karena dia belum belok. Kalau dia mau belok, kita jangan paksain, guys. Oke. Macet sekali ya. Kelapa Gading. Tapi nggak separah Bekasi Raya sih. Tapi Kelapa Gading juga kalau sekalinya udah macet, macet banget loh. Kalian mau keluar dari Gading aja tuh susah. Ini aja sih sebenarnya macetnya, karena ini penyempitan nih. Kalau nggak mah udah lancar. Mantap. Kosong kan depannya. Apalagi ditambah angkot yang lagi pengen ngangkut penumpang, ya jadinya macet. Depan masuk sunter deh. Ini juga biang kerok nih kalau pagi, guys. Kalau sore di sebelah sana macetnya. Oke, alright guys. Paling sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang, informatif dan edukatif lagi, guys. See you in the next video and bye-bye. Lock in, gotta stay locked in, Goggins. Gotta ball out like Rodman. Straight to the top, I'm all in.